KPP. Untuk pembahasan akhir, sekarang jam berapa ini? Sekarang coba aku putar dulu videonya. Sekarang adalah jam 8:15 ya. Jam 8:15 kita akan menuju KPP, masih on the way. Sekarang lagi hujan nih teman-teman ya. Lagi hujan di Jakarta nih. Kayak daerah-daerah Jakarta pagi ini hujan. Terutama Jakarta Utara ya hujan. Kalau Jakarta Barat nggak tahu ya. Sekarang ini dekat utara ya. Dekat utara, jadi kemungkinan juga sedang hujan di sana. Hari ini agendanya apa? Agendanya hari ini adalah pembahasan akhir teman-teman. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi pemeriksaan itu akan dimulai dari surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Kemudian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan itu akan ditindaklanjuti dengan surat panggilan, kemudian surat peringatan 1, peringatan 2, kemudian akan ada lagi yang namanya surat SPHP. Nah, surat SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan itu sangat penting ya guys. Itu sangat penting sekali buat teman-teman. Anda harus membaca surat itu, kemudian membalas suratnya. Nah, SPHP harus dibalas. Kalau dulu tuh maksimal 7 hari ya. Kalau sekarang itu maksimal 5 hari. 5 hari kerja sudah harus dibalas oleh kita nih wajib pajak ya. Jangan sampai Anda tidak membalas atau tidak menanggapi surat SPHP. Nanti dianggap menyetujui. Kalau dianggap menyetujui bahaya, bisa celaka teman-teman ya. Jadi Anda harus betul-betul membalas surat SPHP. Nah, kalau Anda nggak setuju ya bilang aja nggak setuju di situ. Kalau setuju di situ. Nah, dan SPHP itu boleh Anda sampaikan isinya. Boleh Anda mempertanyakan legal formal ataupun mempertanyakan dari materialnya. Dua-duanya boleh ya, atau salah satunya juga boleh. Nah, setelah kita menyampaikan surat pemberitahuan atau surat tanggapan atau SPHP, maka akan ada surat undangan untuk menghadiri pembahasan akhir. Nah, surat undangan itulah yang hari ini gua datang ya. Surat undangan itulah yang hari ini gua datang, diundang oleh kepala kantor ya, Hadi Susilo dari KPP Cengkareng. Kemudian jam 10 hadirnya ya. Sesuai dengan surat undangan itu jam 10. Tapi gue datang lebih pagi nih. Mungkin jam 8:30 atau jam 9 udah sampai ya. Nah, mudah-mudahan bisa diterima teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh petugas pajak di KPP ya. Kita masih paham satu hal teman-teman, bahwa kantor pajak itu adalah milik kita bersama ya. Kantor pajak itu bukan milik satu orang, dua orang, tapi kantor pajak adalah milik kita bersama. Kantor pajak adalah rumah rakyat teman-teman ya, bukan rumah satu orang, dua orang ya. Kantor pajak adalah rumah rakyat. Oleh karena itu, aturan yang berlaku haruslah aturan hukum, undang-undang yang berlaku, bukan aturan suka-suka hati dia. Nah, terakhir kali kita live Instagram atau live YouTube itu di KPP Taman Sari teman-teman ya. Teman-teman sudah tahu kasusnya, itu sejak tahun 2023 bulan Oktober 2023. Sekarang sudah Maret 2024, sudah 1,5 tahun berlalu teman-teman ya. Dan sekarang kita ketemu oknum lagi. Nah, karena kita ketemu oknum, maka kita terpaksa harus gunakan prinsip no viral no justice teman-teman ya. Nah, kalau kita ketemunya orang baik-baik sih, kita nggak perlu dilakukan transparansi gitu ya. Tetapi kalau ketemu oknum, kita harus transparan, karena kalau nggak transparan kita yang cilaka teman-teman ya. Nah, jadi ceritanya wajib pajak ini, klien gue itu dikenai pajak 9,8 miliar lebih teman-teman ya. 9.800 juta lebih teman-teman ya. Nah, tanpa ada pembahasan, tanpa ada pengujian, tanpa ada kertas kerja yang diberikan, tanpa ada rincian terhadap data-data temuan yang dia berikan, tidak ada data original yang dia berikan,
Terlebih lagi pemeriksaan ini sudah melewati jangka waktu pemeriksaan. Jadi kalau nggak salah pemeriksaan ini kan 6 bulan, dia sudah perpanjang 2 bulan. Nah setelah perpanjang 2 bulan berarti sudah 8 bulan. Nah jangka waktu 8 bulan pun sudah dilewati. Nah sehingga diduga ini sudah terjadi maladministrasi ya, sudah terjadi kekacauan dan sudah di luar dari kewenangan dari tim pemeriksa gitu. Jadi gue sudah kirim surat ini ya, sudah gue kirim surat untuk tanggapan atau SPHP. Nah hari ini kita akan membahas hal ini adalah pembahasan akhir. Pembahasan akhir ya, kita akan bahas kembali semua temuan-temuan dari petugas pajak, kemudian surat tanggapan dari kita sampaikan kembali semuanya, kemudian akan ada konklusi. Nah dari konklusi itu nanti akan ada risalah ya, risalah atau berita acara pembahasan akhir. Nah dari situ kita dapat mengajukan upaya QA namanya ya, quality assurance. Nah QA itu apa? QA itu kita bisa kita reconnecting teman-teman ya. Tadi internetnya error, sekarang kita sudah reconnecting. Nah mudah-mudahan kali ini bisa berhasil ya. Nah sekarang sudah jam hampir 8.30 teman-teman. Hampir jam 8.30 kita sudah mau sampai sebentar lagi ke KPP Cengkareng teman-teman ya. Mau bertemu dengan kepala kantor Bapak Hadi Susilo yang mengundang wajib pajak untuk menghadiri pembahasan akhir, dan gua adalah kuasa hukumnya. Gua adalah kuasa hukum untuk wajib pajak atas nama Rudi ini, yang juga sudah kita beracara di pengadilan juga ya. Sudah beberapa kali kita proses juga di pengadilan, dan kali ini adalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke, mudah-mudahan welcome ya para petugas pajaknya, karena mereka harus paham bahwa kantor pajak adalah kantor publik ya. Kantor pajak adalah milik kita bersama, milik publik, bukan milik satu orang dua orang ya, bukan milik oknum teman-teman ya. Kantor pajak adalah milik kita semua. Oke, kita akan sebentar lagi sampai teman-teman. Mudah-mudahan tidak hujan ya, karena sekarang tadi hujan, sekarang udah mulai berhenti sih teman-teman. Teman-teman gimana di Jakarta, hujan nggak? Kalau gue di sini udah mulai reda sih, ya. Mudah-mudahan bisa lancar-lancar saja. Jadi kita mesti paham teman-teman bahwa kantor pajak adalah rumah rakyat teman-teman ya, rumah publik, kantor publik, bukan rumah oknum teman-teman ya, bukan rumah satu orang dua orang, tetapi adalah rumah publik, rumah kita bersama, punya kita bersama. Oleh karena itu sudah selayaknya aturan yang ditegakkan di dalam kantor pajak adalah aturan hukum yang berlaku, bukan aturan suka-suka dia. Oke teman-teman ya, kita masih on the way, mungkin sekitar beberapa menit lagi sudah akan sampai teman-teman ya. Sekarang sudah jam 8:24. Jam 8:24. Oke. Oke, kita akan masuk. Coba kita lihat sana. Oke. Menuju KPP Cengkareng teman-teman ya. Menuju KPP Cengkareng, sebentar lagi kita akan sampai, dan sepertinya sudah tidak hujan teman-teman. Seperti sudah tidak hujan, mudah-mudahan normal-normal saja ya. Jam 8:25.
Ingat teman-teman ya, di Konoha ada dua prinsip ya. Satu prinsip no fear no justice. Prinsip kedua, kalau bisa direpotin kenapa mesti dipermudah gitu kan, kata si oknum di negara Konoha, teman-teman ya. Oke. Tadi ada bertanya tapi nggak kelihatan. Gue nggak ngerti ini live YouTube nih baru. Ini jarang-jarang gue live YouTube langsung begini ya, masih pakai on the go begini. Jadi gue kurang tahu juga persisnya. Dan ini kan modelnya horizontal ya. Gue juga baru pertama kali pakai horizontal begini. Nggak tahu gimana teknisnya ini. Yang penting bisa jalan aja. Oke ya. Sepertinya sudah mau sampai kita ya di KPP Cengkareng. Kita akan nantikan apakah para satpam sudah bersiap atau belum, ataukah kepala kantor yang sudah bersiap, Bapak Hadi Susilo dari Kepala KPP Cengkareng, atau dia bersembunyi di dalam kantor. Kita tidak tahu teman-teman. Kita menunggu, kita melihat bagaimana kehadiran dari tim pemeriksa pajak atau kepala kantor, karena pembahasan akhir adalah tugas yang wajib dilaksanakan oleh kedua pihak, oleh pemeriksa dan juga oleh wajib pajak atau kuasanya. Nah, kalau kuasa tidak hadir, ya sudah nggak apa-apa, atau wajib pajak tidak hadir, nggak apa-apa. Nah, nanti akan ada berita acara ketidakhadiran dari wajib pajak gitu ya. Tapi gue hadir ya, wajib pajak melalui kuasanya yaitu gue itu hadir. Oke, kita akan lihat, kita akan nantikan bagaimana. Sebentar lagi sudah mau sampai teman-teman ya. Sekarang jam 8:30 sudah mau sampai teman-teman ya. Gue jarang ke KPP Cengkareng nih, kayaknya 1 atau 2 kali deh. Udah lama banget nggak ke KPP Cengkareng, baru kali ini ke KPP Cengkareng lagi. KPP ini luas tuh, KPP ini gede ya. KPP Cengkareng ini melingkupi wilayah Cengkareng, mungkin Kosambi juga ya, mungkin Citra dan Mogot. Luas-luas ya wilayahnya. KPP Cengkareng ini luas sekali, dan KPP juga gede. KPP juga gede, mungkin mungkin gedung bukan sewa kali ya, mungkin gedung bukan sewa jadi bisa gede gitu. Kalau gedungnya sewa mungkin agak susah. KPP Cengkareng, lumayan, sudah mau sampai hampir. Nah, ini dia KPP Cengkareng ya. KPP Cengkareng kita sudah sampai sekarang jam 8:30. Oke, sudah ada satpam menunggu. Wih, ramai teman-teman di KPP Cengkareng. Gila deh, ramai guys. Orang pada ngapain? Pada minta Evin atau ngapain ya? Oke Pak, tidak Pak ya? Saya include tolnya ya Pak. Iya Pak. Apakah saya perlu ngapain? Cukup ya. Saya cukup include tolnya aja. 11.000 sama 8.500. Totalnya 19.500. Ya, bisa langsung ya? Siap. 19.500. Ini ya Pak. Iya, oke. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Siap Pak. Oke Pak. Ya. Selamat bekerja Pak. Makasih Pak. Ya. Oke Pak. Lagi Pak. Oke Pak. Bapak sedang rekam? Iya Pak. Ya, mohon maaf Pak, kita Ya. diperintahkan untuk tidak merekam. Yang dibincang oleh siapa Pak? Kenapa? Oleh Hadi Susilo. Pimpinan kami. Hadi Susilo. Kenapa? Hadi Susilo. Iya betul. Hadi Susilo. Iya betul. Oke. Boleh tahu Pak dasar hukumnya apa Pak? Kita dikasih tahu berdasarkan nota dinas nomor 1 tahun 2020. Oke. Jadi begini Pak, saya datang. Ini Pak suratnya. Ini adalah surat undangan kepada wajib pajak Pak. Nah, saya adalah kuasanya. Iya. Iya. Bapak coba baca dulu Pak. Kenapa? Ini ada surat Iya, undangan. undangan. Sudah tahu Pak nomor berapa? Kenapa? Sudah tahu.
Sudah Ya, tahu? Tapi kita, Hah? Pak, maaf. Loh, Kita cuman Hmm. disuruh untuk menyampaikan agar Iya. tidak merekam video. iya, berarti sudah tahu saya mau hadir Pak ya? Kenapa? Sudah tahu saya mau datang? Kenapa? Sudah tahu saya mau datang? Enggak, kita nggak tahu. Loh, kok diperintahkan tapi nggak tahu? Gimana ceritanya? Enggak, maksudnya semua Hah? pengunjung, Pak. Iya, saya pengunjung. Saya bukan pengunjung Pak. Iya, mohon Saya bukan pengunjung. Mohon maaf. Saya bukan pengunjung Pak. Saya wajib pajak. Saya bawa surat undangan Pak. Pengunjung itu semua, Pak. Bukan Pak, saya bawa surat undangan. Iya. Oke, nah saya mau ketemu Hadi Susilo sekarang Pak. Bisa nggak? Sebentar, kita sampaikan kepada Terima kasih Pak, saya tunggu Pak. Terima kasih. Ini adalah KPP Cengkareng teman-teman ya, jam 8:30. Oke. Ramai banget teman-teman ya. Ramai banget KPP Cengkareng ini, luar biasa. Gila ya. Luar biasa KPP Cengkareng ini ya. Ramai banget. Wow, luar biasa. Halo, Pak. Halo Pak. Iya. Dia Bapak siapa Pak? Dengan Pak Oki. Pak Oki, sebagai siapa di sini Pak? Kasuki. Hah? Kasuki, Pak. Kasuki. Iya. Oke Pak, ini Pak. Saya bawa surat undangan Pak. Jadi saya diundang oleh Bapak Hadi Susilo. Jadi saya mau ketemu Bapak Hadi Susilo. Iya. Oke Pak, pertemuannya di dalam kantor, tapi mohon maaf kita nggak bisa melayani kalau Bapak masih melakukan perekaman gambar. Ya nggak apa-apa Pak, saya mau ketemu Pak Hadi Susilo. Tolong dia turun ke sini dong. Tapi kalau Bapak masih melakukan perekaman, kita belum bisa menerima, Pak. Nggak apa-apa, saya mau ketemu Hadi Susilo. Iya, tapi dimatikan alat perekaman. Oke, kalau gitu boleh tahu Pak, dasar hukumnya apa Pak? Mohon maaf Pak, pokoknya kita dilarang melakukan perekaman untuk di lingkungan kami. Yang merekam itu siapa? Hadi Susilo? Enggak, Bapak. Loh, kok saya melarang? Yang melarang siapa? Oh, ada Pak, pokoknya ketentuan kami untuk sementara kami tidak bisa melakukan Siapa yang melarang? ketentuan gitu Pak. Ya, undang-undang atau bukan? Mohon maaf Pak, ketentuannya memang demikian. Ya ketentuan apa? Jelasin dong, Bapak kan Pak pejabat. Saya kan rakyat. Bapak mesti mengedukasi saya, ya kan? Di undang-undang apa ngomong gitu Pak? Sampaikan ke Pak, tidak boleh melakukan perekaman. Iya disampaikan, saya sudah disampaikan. Berhubungan Pak Yudi Pak ya? Loh, kok Pak Budi? Loh, Bapak, mana Pak Hadi? Langsung aja. Pak Hadi Susilo mana Pak Hadi Susilo? Kita layani kalau Bapak matikan. Mana Hadi Susilo? Saya mau ketemu Hadi Susilo. Dia mengundang saya di sini. Pak, nanti kita layani. Dia mengundang saya di sini. Pak Yudi. Dia mengundang saya di sini. Saya mau ketemu kepala kantor. Iya boleh ketemu Pak, tapi kalau Iya. tidak merekam. Iya, saya siap Pak. Tetapi dasar hukumnya apa Pak? Tadi udah saya sampaikan. Tadi Apa? pertama. Tadi udah saya sampaikan. Apa tuh? Iya tadi udah disampaikan. Yang mana? Undang-undang apa Pak? Masa harus diulang lagi? Undang-undang apa ya Bapak bilang? NB Oke, nomor Bapak 1. Edwin mau bantu? Enggak, saya mau terima maaf Iya Pak. tidak merekam Pak. Iya. Tadi Boleh udah tahu jelas- Pak, alasannya tidak bilang itu apa Pak? Tadi udah jelas sama rekan saya. Enggak jelas Pak alasannya. Bapak ini bisa diterima masuk kalau sudah Ya, mematikan betul. alat Ya, perekam. sudah saya Betul. sampaikan gitu. Oke, Pak. Bisa diterima masuk kalau rekamannya sudah dimatikan. Siap Pak, tapi boleh tahu nggak Pak, dasar hukumnya apa Pak? Undang-undang apa ngomong gitu Pak? Di sini udah ada ketentuannya, Mana Pak? ada MD-nya. Mana? Nomor 1. ND. Iya, ND itu apa Pak? nota dinas. Pak. Nota dinas. Iya, Oke. Apakah nota dinas merupakan dasar hukum? Pak. Di sini ada ketentuan seperti itu. Saya mohon maaf. untuk Iya Pak. merekam. Kalau gitu tolong Hadi Susilo turun ke sini sama ketemu. Siapa Pak? Hadi Susilo. Tidak seperti itu Pak prosedurnya. Kenapa? Intinya Hadi Susilo, kepala kantor yang ngundang saya di sini. Saya mau ketemu. boleh Bapak silakan masuk, tapi tidak Oh nggak usah masuk, dia suruh keluar. kan kalau keluar tidak ini Pak. Kan Bapak masuk nanti dilayani kalau Bapak tidak live Pak. Ya boleh Pak. Kalau gitu saya mau tahu apa dasar hukumnya saya nggak boleh live. Ya, mohon maaf ya Pak. Mohon maaf. Ya saya terima permohonan maaf Pak. Saya terima permohonan maafnya. Pak Hadi Susilo mana? Saya mau ketemu dengan orang yang mengundang saya Pak. Pak, saya tahu ya. Saya diundang resmi oleh kepala kantor. Siap. Saya wajib hadir. Siap. Saya sudah hadir. Siap. Oke. Siap. Apakah Pak Hadi Susilo menolak kehadiran saya sekarang? Pak, mohon maaf ya Pak. Pak Hadi tidak menolak. Bapak silakan masuk sebagai wajib pajak, tapi tidak merekam Pak. Oke, kalau gitu apakah Pak Hadi menolak saya ketika saya merekam? Di sini. Untuk merekam kan sudah ada MD-nya Pak nomor 1 tahun 2024. Ya. Dilarang merekam Ya. atau memoto Ya. video yang lainnya Pak. Ya. Apakah Pak Hadi Susilo melarang saya menghadiri undangan ini apabila saya sedang merekam? Pak, mohon maaf saya lagi mohon maaf Pak. Ya. Tidak untuk merekam ya Pak. Iya, iya. Saya bertanya, Pak. Ya. Bapak kan pelayan rakyat nih. Betul. Kami rakyat. Betul. Bapak melayani rakyat. Betul? Betul. Betul ya? Bapak pelayan rakyat. Oke. Saya mau tanya, Hadi Susilo apakah tidak bersedia menerima saya apabila saya sedang merekam? Bapak hanya sampai perekaman aja. Kita sebatas menyampaikan aja Pak. Ya udah saya mau masuk.
No. Nah, kamu kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa nggak boleh masuk? Pak, mohon maaf. Nah, kenapa? Kenapa Pak? Sampai Bapak matikan rekaman. Ya, kenapa? Kenapa? Nah, Pak, nggak boleh gitu Pak. Hati-hati Pak, ini pelanggaran pidana Pak. Pidana Pak, hati-hati Pak ya. Yang sentuh orang ya, pidana. Hati-hati pidana ya. Pak, Saya mau ketemu kepala kantor. Ya, tapi Kepala kantornya mana? Boleh Pak, tapi matikan rekaman dulu. Boleh Pak, boleh. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya apa saya nggak boleh merekam? Udah disampaikan Pak dari tadi Pak. Apa? Tadi kan udah saya sampaikan. Apa coba? Masih ingat? Nota dinas nomor 1 Nah. tahun 2024. Saya edukasi Pak ya. Nota dinas bukan dasar hukum. Oke, saya edukasi ya. Nota dinas bukan dasar hukum. Oke. Jadi kita memang Saya terima permohonan maafnya. kita tidak. Saya terima permohonan maafnya. Mana hadis susilo? Masih ada larangan perekaman Pak. Saya terima Pak. Kalau gitu, undangan ini batal, apakah betul? Mohon maaf Pak, kita belum bisa menerima kalau Bapak masih melakukan perekaman. Oke, berarti undangan ini batal demi hukum, betul? Kalau dia tidak mau menerima saya, betul? Kita belum bisa menerima perekaman Pak. Iya. Berarti jika saya merekam, undangan ini tidak berlaku, betul? Mohon maaf, kami hanya bisa sampai Bapak matikan perekaman baru kita bicara lebih Oke. lanjut. Berarti Bapak tidak menerima pengadilan saya ya? Betul ya? Tidak menerima Pak. Teman-teman nggak berwenang melakukan Loh, menjawab itu, siapa yang berwenang? Hadis susilo. teman-teman hanya sampai Rekam Pak, rekam Pak, rekam Pak, rekam semua. matikan perekaman. Rekam Pak, rekam. Bapak matikan perekaman. Tidak boleh ada yang merekam ya. Mohon maaf Pak, hati-hati Pak ya, pidana Pak ya, jangan disentuh Pak ya, hati-hati ya. Hati-hati Pak ya, pidana Pak ya, nggak boleh ya. Nggak boleh pegang-pegang orang ya, hati-hati ya. Pemukulan ini Pak ya, hati-hati ya. Perekaman Pak ya. Pemukulan Pak ya, hati-hati ya. Rekam semua Pak, rekam semua, kita viralkan. Di bawah aja. Loh, kenapa di bawah Pak? Iya, Pak. Kenapa emang? Kenapa nggak boleh? Hati-hati Pak. Kenapa? Kenapa? Kenapa Pak? Di bawah aja Pak. Kenapa di bawah? Kita bicara di bawah. Loh, kenapa di bawah? Kenapa? Mohon maaf, Bapak Pak, punya tempat ini? Sampai sekarang kita nggak boleh melakukan. Bapak punya tempat ini? Hah? Mohon maaf Pak. Kita Kenapa mohon maaf? tidak. Nggak usah minta maaf, santai Pak, santai. Hah? Kita tidak boleh melakukan Bapak nggak boleh melakukan perekaman. Iya, alasannya Sampai apa? saat ini. Tidak bisa Pak. Ya, hati-hati Pak, nyampe saya. Hati-hati Pak. Bapak ke Loh, nyampe emang saya. Bapak Gitu ke loh. bawah aja. Kenapa mesti ke bawah? Ini gedungnya Bapak? Bukan? Apa iya? Apa gedung ini punya Bapak? Bukan? Mohon maaf. Pak. Loh, kok mohon maaf? Bapak nggak bisa. melakukan Oke. perekaman. Bisa dibantu. Satu lagi, mohon maaf Pak. Bapak siapa namanya? Saya ya, maaf saya tugas di sini. Bapak, mohon maaf tidak diizinkan live Pak. Ya nggak apa-apa, Iya, nggak mohon apa-apa. maaf, tidak diizinkan. Bapak panggil polisi aja kalau memang salah. Iya, Bapak. Jangan mengganggu main pukul dong. saya. Enggak, saya nggak mukul. Oke, mohon Bapak maaf. namanya siapa dulu? Kenalin dulu, nama siapa? Mohon maaf, Bapak tidak bisa. Ya. Iya, Iya. iya Mohon saya, maaf, saya, tugas di sini, saya terima permohonan maafnya. Iya. Saya terima permohonan Mohon maafnya. maaf, Pak. Oke? Bapak mengganggu yang Bapak lain. ini namanya siapa? Bapak silakan untuk meninggalkan tempat kalau Bapak mengganggu. Saya tidak mengganggu. Iya. Saya bawa undangan, Pak. Saya bawa surat Tapi undangan. Silakan Bapak tidak boleh Oke? lagi nih, Pak. Saya bawa surat undangan. silakan, Oke? Bapak. Saya resmi datang bawa surat undangan. Betul, silakan. Oke? Tapi Bapak Saya tidak bawa boleh surat lagi. undangan. Kenapa masih Bapak ini? Hati-hati, Pak. Enggak, Ini barang punya saya. enggak, saya enggak menyentuh. Saya enggak Oke? menyentuh. Ini barang punya saya ya. Iya. Saya bawa undangan resmi. Iya. Oke? Diamankan aja, Pak. Oke? Sini, Nah. silakan, Bapak, ya. Maaf. Oke? Saya datang bawa surat resmi. Iya. Oke? Saya diundang. Oleh karena itu, saya mau tanya, kalau gitu apakah saya ditolak? Bapak kedatangan saya? tidak ditolak, tapi tolong matikan live. Iya, berarti kalau live tidak mati saya ditolak, betul? Tidak. Loh, Bapak gimana sih? kalau tidak live, Bapak akan diterima. Ya, Jika berarti Bapak kalau tidak live, diperkenankan, Ah. Bapak tidak diperkenankan live apapun. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. kenapa? Takut sekali, Bapak Enggak, koruptor? Tidak. Bukan koruptor? Bukan. Kenapa Mohon takut? maaf. Kok takut, Pak? Bapak nyentuh saya loh. Loh, Bapak kenapa saya. begitu? Enggak, saya kan Loh, kenapa gitu? Loh, kenapa gitu? Takut apa, Pak? Saya. Takut apa, Bapak ini? Enggak. Mohon maaf. Takut apa, Pak? Mohon maaf. Mundur, Pak. Hati-hati, Pak. Mohon maaf. Tahu banyak mendekati saya ini. Enggak. Bapak sangat mengganggu. Bapak sangat mengganggu. Loh, kenapa mengganggu? Diamankan aja. Kenapa mengganggu? Nah, biar Pak. Oke, jadi begini Pak, saya datang bawa surat undangan. Oke, undangan ini resmi. Kami wajib pajak harus hadir atas undangan ini. Oke, kami sudah melaksanakan tugas kami. Oke, sekarang petugas pajak, pemeriksa pajak dan Hadi Susilo kepala kantor wajib menerima saya karena kami sudah hadir. Pertanyaan saya, apakah saya ditolak? Pak, kantor pajak tidak menolak Pak dengan catatan Bapak tidak live Pak. Iya, berarti kalau saya live maka saya tolak, betul? Intinya Bapak tidak diperkenankan masuk kalau masih live Pak. Iya, berarti kalau saya masih live tidak boleh masuk, betul? Iya, kalau masih live nggak boleh. Nah, oke ya, berarti pemeriksa pajak menyatakan ya melalui bapak-bapak ini ya tidak bersedia melakukan pembahasan akhir, Bukan betul? oleh saya Pak, melalui ND Pak. Ya melalui kantor, iya. Iya. Bapak Saya mewakili hanya Hadi Susilo, menyampaikan. ya kan? Iya. Bapak mewakili Hadi Susilo, Ya. oke? Maka, kami diperintahkan perintah, Pak. untuk melarang siapapun yang merekam Rekam. iya, di kantor ini. iya. Berarti kan kalau orang masih merekam, akibatnya apa?
Ya intinya kami melarang Pak, mohon maaf. Iya, dilarang. Namanya larangan ada konsekuensi. Kalau dilarang akibatnya apa? Apakah undangan ini batal? Undangan nggak batal Pak, kalau Bapak Oke. tidak merekam, Bapak silakan masuk. Kami Iya, terima. berarti undangan tidak batal. Undangan tidak batal kalau tidak merekam ya Pak ya. Iya. Ya. Berarti kalau saya merekam undangan batal. Pak, kalau masalah undangan nanti kan ada yang terkait di situ ya Pak dengan siapanya Hah? Pak ya. Hadi Susilo, Betul. kepala kantor. Betul. Pak Hadi memerintahkan kepada saya apabila ada wajib pajak merekam siapapun Pak ya wajib pajak untuk tidak berkenakan masuk. Iya. Oke. Hukumnya apa tuh Pak? Undang-undangnya apa? Kalau masalah undang-undang saya ini Pak, di sini di nota dinasnya ada Pak. Oke, saya kasih tahu Pak ya. Oke. Nota dinas bukan dasar hukum. Betul. Bisa terima atau nggak saya terima? Pak, di sini saya hanya melaksanakan tugas ya Pak. Iya. Sebagai- Berarti kan Bapak bukan melaksanakan nota dinas, Bapak melaksanakan perintah dari Hadi Susilo, betul ya? Kami dari kantor sini Pak, dari Betul. pimpinan kami Pak. Iya, pimpinan Hadi Susilo ya. Oke. Kalau gitu berarti Bapak mewakili Hadi Susilo menyatakan bahwa saya tidak boleh menghadiri undangan ini dan Bapak tidak bersedia melakukan pembahasan akhir. It's okay. Kalau gitu saya minta surat penolakan. Bentar ya Pak, sekali lagi saya mohon maaf ya. Mohon maaf Pak. Di sini tidak ada penolakan ya Pak. Kalau Bapak Kok nggak ada penolakan? Kan Saya Bapak- boleh masuk nggak? Nggak boleh. Karena Berarti kan lab, ditolak. Pak. Karena Bapak lab. Iya. Heeh. Bapak tolong bikin surat penolakan yang menyatakan Bapak tidak bersedia menerima saya karena saya sedang live. Bisa terima nggak? Sesuai dengan ketentuan. Ya. Dilarang live di seperti Ya. itu. Makanya Ya. Bapak dilarang live. Kalau Bapak memang bertindak baik, tolong dimatikan, nanti kan Bapak akan terima. Makanya kalau Bapak Oke. masih live, nanti akan ditolak. Oke, ya udah kalau gitu saya tidak mau ribut sama Bapak. Betul. Oke, saya minta surat resmi penolakan saya. Oke? Maaf yang mengganggu ya. Ya. Maaf Bu ya. Maaf mengganggu, Bapak sangat mengganggu. Banyak sekali. Loh, kami wajib pajak Pak. Kita wajib pajak Pak. Gitu. Sesuai dengan ketentuan, Bapak akan ditolak kalau live. Iya, oke. Maka tolong dimatikan. Saya bersedia ditolak dan saya bersedia pulang. Iya. Oke, tapi saya Bapak minta matikan surat live. resmi Bapak penolakan matikan saya. live yang sudah Oke? ketentuan ND1. Saya minta surat Bapak resmi live penolakan dulu. saya. Oke? Tolong Pak, saya tunggu Pak surat resmi penolakan saya. Silakan matikan live-nya. Loh, kok matikan live? Bapak Saya nggak matikan live. Nggak apa-apa Pak, saya akan tetap live. Dan saya terima untuk ditolak. It's okay. Ketentuannya sesuai dengan ND01 itu. Pak, ND bukan dasar hukum Pak. Sesuai dengan ND bukan dasar ketentuan- hukum. Sesuai dengan ketentuannya. Ketentuan yang Bapak mana? dilarang mengambil itu. Ketentuan yang mana? Ah, Ketentuan yang seperti mana? sudah saya sebutkan ND tadi. bukan dasar hukum. Sudah kami sebutkan tadi Bapak. Bapak paham hukum nggak? Sudah kami sebutkan tadi, silakan Bapak. Paham hukum kalau nggak? Bapak memang tidak berkenan untuk datang, silakan. Makanya live-nya dimatikan. nanti Nggak akan apa-apa Pak, diterima. it's okay. Jadi gini Pak. Tolong Bapak hargai kami juga. Lah, Bapak menghargai kami nggak? Kami sangat menghargai. Bapak menghargai- Wajib pajak menghargai yang hukum lain nggak? tidak ada live. Menghargai hukum nggak? Sangat menghargai. Kalau menghargai hukum, ND itu bukan hukum Pak. Sangat menghargai. ND bukan hukum Pak. Kok Tolong dipaksakan? Bapak Dipaksakan? untuk dapat ND bukan hukum menghargai Pak. Kenapa kami. dipaksakan? Kami memaksakan, ya, Pak. Kami ND tidak bukan hukum. memaksakan. Kenapa dipaksakan? Kami tidak memaksakan, Bapak, ya. Lah Bapak memaksakan hukum. Tolong, Bapak, ya. Gimana? Silakan, Oke. Bapak. Silakan, Gini Bapak. Pak, saya minta Kenapa surat dibawa, resmi Pak? penolakan. WP Kenapa banyak. dibawa? Saya WP juga Pak. Ada ada Saya WP Pak. Iya. Kenapa nggak boleh? WP Saya WP merekam. Pak. Iya. Tangan Bapak kenapa ini? WP yang merekam Pak di bawah aja Pak. Kenapa di bawah? Ini ruang, ini kenapa ini? Lingkungan, Pak. Ini punya Bapak ruangan ini. Enggak, Bapak di bawah Ini aja. punya Bapak gedung ini. Mengganggu yang melapor Yang lain pinjaman yang Loh kalau mengganggu saya masuk aja. Kenapa nggak boleh masuk? Loh Bapak nggak boleh masuk saya. Asal tidak Bapak boleh. bikin saya mengganggu. Tidak. Oke? Selama Bapak merekam kita akan tidak bisa menerima Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau gitu, tolong terbitkan surat penolakan saya tunggu. Nggak Tangani, masalah. Pak, pokoknya dia tidak bisa diterima sampai dimatikan alat perekam. Ya. Oke. Siap, 8. Kalau gitu saya tunggu surat penolakan saya. Siap. Apakah bisa diterbitkan? Siap. Bisa atau tidak bisa? Enggak apa Pak? Bisa atau nggak bisa? yang diterima nanti pihak dari dalam Pak, bukan saya. Ya silakan, silakan. Nanti mungkin nanti dipercaya. Ya sekarang aja kamu nanti. Kan tadi Bapak Jadi gini Pak, menyampaikan. saya bersedia ditolak. Oke, saya bersedia pulang. Tetapi tolong bikinkan surat penolakan. Oke, saya tunggu surat penolakannya. Nggak masalah, saya pulang Pak, saya pulang. Siap. Tetapi saya mau minta surat penolakan. Siap, Pak. Oke. Rekaman langsung bisa masuk Pak. Iya, Bapak bikin surat penolakan, saya langsung pulang Pak. Kita bicara Bapak tidak melakukan rekaman, Bapak langsung. Ya, saya bicara hukum Pak. Saya bicara hukum. Sampai dia matikan rekaman. Saya bicara hukum Pak. Saya bicara hukum. Kalau ada surat penolakan, saya pulang. Sekarang sudah hampir jam 9. Oke. Siap. Jadi Pak, saya mau tanya, surat penolakan untuk saya bisa diterima atau bisa dibikin atau nggak bisa dibikin? Sebelah sini Pak, ada WP yang mau Oke. Apakah surat penolakan untuk saya bisa dibikin atau nggak
saya bikin? Untuk penolakan saya tidak ada kewenangannya Pak seperti itu. Ya cari orang bisa punya kewenangan. Kewenangan saya di sini melarang orang live Pak. Iya, Betul. saya bersedia dilarang dan saya bersedia pulang. Siap. Oke, tapi saya minta surat penolakan Penolakan. atau surat larangan. Siap. Nah, tolong Pak dibikin. Saya tunggu. Saya tunggu. Jadi ada satu surat supaya saya bisa pulang, gitu loh. Nanti teman saya koordinasi. Iya Pak, saya pasti pulang. Ya. Saya pasti pulang. Gantian kalau capek Pak Yudi, sampaikan terus bahwa tidak boleh melakukan perekaman. Oke, baik. Kalau gitu biar Pak Yudi nggak jadi korban gara-gara oknum-oknum di dalam. Terakhir Pak, saya minta berita acara. Oke, berita acara untuk kehadiran saya ini bahwa saya ditolak dan kemudian dengan alasan saya sedang merekam, kemudian sampaikan dasar hukumnya. Oke, saya minta berita acara. Pak, saya boleh berbicara sebentar ya Pak? Boleh. Saya di sini sebagai petugas keamanan ya Pak. Tugas pokok saya adalah menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Ya, Itu tugas pokok saya Pak. ya, Di mana suasana itu nyaman dan aman. ya. Kewenangan saya tidak ada urusan dengan tolak menolak ya Pak. Di sini saya Ya. menyampaikan permintaan maaf untuk tidak live Pak, karena Ya. ini di dinas sudah ada tertera Pak. Ya. Jadi saya mohon maaf untuk tidak live. Bapak dipersilakan masuk, Ya. diterima nama kami, tapi dengan catatan tidak live. Oke, oke. Pak, saya minta berita acara untuk memberitahu saya bahwa saya tidak boleh dilarang merekam. Kemudian karena saya dilarang, karena saya sedang merekam, Ya. maka saya tidak boleh masuk. Ya. Minta berita acaranya Ya. dari Hadi Susilo karena dia yang bikin surat untuk mengundang saya, Pak. Oke, tolong sampaikan Pak ke Kepala Hadi Susilo. Saya belum bisa berkoordinasi seperti itu Pak. Kenapa nggak bisa? Karena tugas saya juga belum selesai. Hah? Tugas saya Kalau belum- saya masuk aja. Sebentar Pak. Kalau saya nggak masuk. Belum Pak. Kalau Bapak nggak bisa koordinasi, saya koordinasi. Sebentar dulu Pak. Tugas Oke. saya belum selesai karena saya minta maaf untuk Oke. tidak merekam. Iya. Karena Bapak belum Saya tetap mau merekam. Nah, berarti Bapak tidak mematikan rekaman dong. Betul. Berarti tugas saya belum selesai dong Pak. Lah, tugas Bapak apa? Itu kan saya melarang untuk tidak merekamnya. Pak. Iya, saya kan tidak mau menerima larangannya. Itu. Ya. Makanya saya minta berita acara. Nah sekarang intinya saya permohonan maaf Pak. Permohonan maaf. Ya, saya minta berita acara. Nggak Nah, apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Sama. nah, oke. Jadi inilah ya muka-muka oknum pajak ini ya teman-teman ya. Pak, Mohon maaf Bapak. saya minta surat tertulis. Mohon maaf. Bawanya itu saya loh. Loh, saya di sini Pak. Bawanya itu saya nih. Saya di sini, Bapak maju sendiri. Enggak. Ini wilayah Jadi saya gini. Pak. Bapak maju sendiri. Jadi gini. Oke, Bapak. jadi gini Maaf. Pak. Maaf, Saya minta surat saya tertulis. Saya jelaskan dulu. Oke, Bapak datang ke kantor dengan tujuan yang baik, oke. ya kan? Hmm. Tujuan yang baik. Oke. Sebab saya nggak rekam. Saya nggak Oke. suka di live. Ya terserah Bapak nggak suka. Ya, Ini kan apa-apa. punya Oke. saya. Oke lah, saya gitu. Ini punya saya. Oke. 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 Bapak tujuannya baik. Oke. Bapak apakah sudah izin untuk melakukan perekaman di kantor ini? Oke, jadi gini Pak. Ya, Pertanyaannya, apakah saya butuh izin? harus. Oke, ada di undang-undang apa? Nomor apa? Pasal Ada di berapa? ketentuannya sudah kita itu bisa bantu. Di undang-undang apa? Pasal berapa? Bapak bisa lihat itu di situ. Oke, kita lihat sama-sama. Nggak usah. Ya nggak Bapak usah. cukup lihat dari sini, Ya udah. nggak kelihatan. Nggak Bapak kelihatan bisa Pak. melihat. Nggak kelihatan. Bapak kalau kelihatan kan bisa, Oke. bisa melihat. Bapak bisa Kalau melihat. memang Makanya saya kalau bisa Bapak- kelihatan, Bapak edukasi saya. Undang-undang apa? Pasal berapa? Yang butuh izin? Bapak sudah kami jelaskan tadi. Silakan kalau Bapak mau ada pengambilan gambar video, Mhm. Bapak silakan untuk izin ke kantor kami, kan seperti itu. Ya kan? Iya. Silakan. Pertanyaan Makanya- saya, di undang-undang apa yang bilang harus Iya. izin? Silakan Bapak untuk mengajukan izin. Kalau Bapak Iya. tidak izin, tidak diperkenankan. Bapak tujuan Iya, di sini Pak. kan adalah tujuannya sudah jelas, sehingga bisa kita terima kalau sesuai dengan Iya. ketentuan. Iya, Pak. Itu Iya, Pak, iya, mohon maaf, iya. kami tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Iya, nggak apa-apa Pak. Saya akan Agar pulang tidak Pak. mengganggu wajib Siap pajak Pak, yang lain. saya akan Silakan, pulang. Pak. Saya akan pulang. Pertanyaan Terima kasih, saya, Bapak. saya minta surat tertulis Pak, bahwa saya Mohon ditolak. maaf ya, mohon maaf, Oke, Bapak. saya minta surat tertulis bahwa saya ditolak. Oke ya, saya minta surat tertulis. Saya tunggu surat tertulisnya. Nggak masalah Pak, saya pulang Pak. Sebelah sini Pak. Tadi ada WPN dulu. Saya WP Pak. Betul. Ya, kenapa? Iya. Saya WP. Supaya nyaman semuanya Pak. Kami Hmm? nyaman, semuanya nyaman. Gitu, Pak. Saya juga nyaman Pak. Ya. Bapak nggak mikirin saya nyaman apa nggak nyaman? Oh enggak Pak. Saya tidak seperti itu Pak. Ah, itu? Saya mohon maaf Pak. Butuh nggak saya nyaman? Nggak apa Pak? Saya perlu nyaman nggak? Betul nyaman. Butuh. Betul, Ya udah. semuanya lebih nyaman. Kalau jangan diistimewakan dong. Enggak. Sama-sama. Semuanya sama Pak. Wajib pajak sama. Oke, saya duduk sini Pak, boleh? Boleh duduk silakan Oke. duduk. Kita masih live guys. Itu dia orangnya. Temannya. Oh bersembunyi dia, bersembunyi. Oke.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Nah, itu dia orangnya. Oke ya, teman-teman ya. Jadi, saya hadir, ini jam berapa ini? Ini bukan pemerasan, teman-teman ya. Bukan pemerasan, ini perampokan, teman-teman ya. Diduga perampokan. Jam 9 pagi, ya. Jam 9 pagi. Jadi, kita hadir di KPP berdasarkan surat undangan, teman-teman ya. Surat undangan dari kepala kantor yang namanya Hadi Susilo. Nah, kepala kantor sampai sekarang tidak mau hadir nih, tidak mau hadir bertemu kita nih. Oke. Padahal kehadiran kita adalah kewajiban dari wajib pajak ya. Dan petugas pajak punya kewajiban untuk menerima kita, untuk menerimanya. Itu tertulis di undang-undang, tertulis di hukum, teman-teman ya. Tertulis di undang-undang. Jadi bukannya itu sesuatu yang dapat ditoleransi, nggak bisa, teman-teman ya. Tidak bisa ditoleransi, teman-teman ya. Undang-undang menyatakan bahwa petugas pajak wajib menerima kehadiran dari wajib pajak atau kuasanya, dan wajib pajak wajib hadir diri sendiri ataupun melalui kuasanya. Oke. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa nota dinas itu bukan dasar hukum. Oke. Nota dinas itu bukan dasar hukum, jadi tidak bisa dipakai ya. Nah, banyak oknum-oknum pajak, terutama orang-orang seperti ini, teman-teman ya, biar kita viralkan teman-teman yang mereka ini ya. Nah, jadi kita nggak apa-apa sama satpam ya. Teman-teman ini lagi dikorbankan sama oknum-oknum di kantor pusat, di kantor di dalam sana ya, teman-teman ya. Jadi Bapak nggak usah khawatir, bukan, Bapak santai-santai aja ya. Oknum-oknumnya, teman-teman ya, yang kita mesti perhatikan, teman-teman ya. Oknumnya ini adalah orang-orang yang tidak mau melayani rakyat ya, yang tidak mau transparan, tidak mau terbuka. Mereka pengennya tertutup. Mereka pengen korupsi ya, pengen korupsi mereka semua ini ya, orang-orang ini ya. Kenapa pengen korupsi? Ya kalau tertutup ya korupsi, bisa korupsi loh. Kalau nggak tertutup ya nggak, susah korupsi ya, susah sekali korupsi ya kalau memang nggak tertutup ya, kalau terbuka gitu ya. Nah, jadi gue sudah bilang, gue bersedia pulang ya, gue bersedia pulang, tetapi dengan syarat gue dibikinkan surat penolakan ya, sederhana aja, sederhana. Kalau bikin surat penolakan atau berita acara penolakan, maka gue pulang, selesai ya kan kita nggak boleh pukul-pukulan di sini, teman-teman ya. Nah, karena kita nggak boleh pukul-pukulan, maka harus resmi ini, harus resmi. Nah, kalau resmi kan gue bawa surat undangan nih, karena gue bawa surat undangan, maka gue harus diterima gitu loh. Gue harus diterima dan pihak petugas pajak harus menerima kehadiran gue gitu. Nah, diundang untuk apa, kata Pak Ketua Kayang? Diundang untuk ini, diundang untuk pembahasan akhir ya. Jadi sekarang kita lagi menghadiri pembahasan akhir, teman-teman ya, di KPP Cengkareng, diduga perampok, teman-teman ya. Nah, kemudian Pak Suherman, kapan pejabat akan mulai mengurus rakyat dengan kata dasar urus instead of apa tadi ya? Terpotong. Oke, teman-teman ya, kita masih menunggu. Sekarang waktunya adalah jam berapa ini? Hampir jam 9, teman-teman ya. Kita sudah di sini. Nah, itu oknumnya, teman-teman ya. Jadi mereka ini mengorbankan para satpam, menjadi tameng, menjadi pagar untuk melawan kita, teman-teman ya. Satpam nih pada kasihan ya. Satpam harus jadi korban gara-gara oknum-oknum. Kepala kantor nggak mau turun ya, tapi malah turunin satpam. Kita disuruh ribut sama satpam ya. Padahal gua datang resmi ya. Gua datang resmi pakai surat undangan ya. Surat undangan resmi. Nah, itu orang itu. Ya teman-teman ya, dia bersembunyi terus ya, bersembunyi terus orang ini, biarin aja terus teman-teman ya, biarin orang itu ya teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman ketahui konteksnya, bahwa kalau bersih kenapa harus bersih. Nah, ini kata siapa nih, kata Pak Yusinus ya. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa kantor pajak adalah kantor kita semua ya. Kantor pajak itu adalah kantor publik, teman-teman ya, kantor milik kita semua. Kantor pajak bukan milik oknum, bukan milik Hadi Susilo, bukan milik kepala kantor, bukan ya. Kantor pajak itu milik kita bersama, teman-teman ya. Karena kantor pajak milik kita bersama, maka kantor pajak ini harus menggunakan hukum yang bersama, teman-teman ya. Bukan menggunakan suka-suka dia oknum, enggak ya. Nah, karena hukum yang masih ditegakkan adalah hukum bersama, maka harus digunakan undang-undang dan PMK ya. Di dalam undang-undang itu tidak ada dasar hukum tidak boleh melarang, tidak boleh merekam, teman-teman ya. Nah, yang ada di nota dinas. Nota dinas dibikin oleh oknum lagi, namanya Dwi Astuti, teman-teman ya. Nah, nota dinas perlu diketahui itu bukan dasar hukum, teman-teman ya. Nota dinas itu bukan dasar hukum, tetapi oknum-oknum ini terus menggunakan
surat yang bukan dasar hukum untuk memaksakan kehendak pribadinya kepada rakyat, teman-teman ya, kepada pembayar pajak, teman-teman ya. Luar biasa ya, luar biasa. Kata Pak Agus, bukannya mereka juga ada SOP rekaman di ruangan khusus ya Pak, antara WP dan pihak KPP? Jawabannya betul kata undang-undang, tetapi kan faktanya ya nggak ada. Faktanya ya nggak ada, teman-teman ya, gitu ya. Nah, jadi kita perlu pahami bahwa teman-teman pejabat ini adalah pelayan rakyat, teman-teman ya, bukan perampok rakyat, teman-teman ya. Mereka ini pelayan, bukan perampok, teman-teman ya. Kalau perampok ya matilah kita, tapi mereka ini pelayan rakyat. Karena mereka pelayan rakyat, maka yang harus dilaksanakan adalah aturan hukum yang berlaku, teman-teman ya. Aturan hukum yang berlaku. Nah, kita nggak tahu nih kenapa orang itu masih disembunyikan terus ya. Apa yang ditakutkan? Apakah dia koruptor? Kita tidak tahu ya. Apakah itu orang koruptor? Kita nggak tahu. Kata Pak Daniel, saya setuju, bla bla bla. Terpotong, teman-teman ya. Jadi kita masih menunggu, teman-teman ya, karena kita ini datang secara resmi menggunakan surat undangan, teman-teman ya. Ada surat undangan resmi. Jadi kita datang menggunakan surat undangan resmi. Mana dia? Baca nggak? Nah, ini adalah undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan ya. Selasa 25 Maret jam 10 sampai dengan selesai. Nah, ini Kepala KPP Cengkareng Bapak Hadi Susilo ya. Sekarang sudah jam 9 lewat di sini, teman-teman ya. Jam 9 lah gitu ya. Nah, jadi sebagai upaya transparansi dan anti korupsi, kita harus merekam dan transparan apa adanya, terbuka untuk umum. Oke. Nah, tetapi si oknum-oknum ini tidak memperbolehkan, ya kan? Bukan Pak Satpam ya, bukan. Mereka ini hanya korban aja ya. Mereka ini hanya korban aja, dipaksa oleh oknum-oknum pejabatnya ya. Jadi mereka tidak memperbolehkan merekam. It's okay, nggak apa-apa gitu ya. Namanya peraturan internal ya silakan saja. Nah, tetapi kan gua minta surat berita acara bahwa gua sudah hadir, tetapi gua tidak boleh masuk, kan gitu. Gua minta surat seperti itu, ya kan? Kalau nggak dikasih, ya nggak bisa dong. Kan gua sudah datang, ya kan? Gua sudah hadir, ya kan? Maka harus ada yang namanya surat pemberitahuan bahwa gue tidak hadir, atau gue sudah hadir tetapi tidak boleh hadir gitu ya. Nah, gue cuma minta surat tersebut gitu loh. Minta surat tersebut, kalau suratnya ada ya gue pulang gitu kan. Nah, loh emang boleh ya live di kantor pajak, kata Pak Li. Jawabannya boleh. Jawabannya nggak ada larangannya. Yang melarang itu oknum, teman-teman ya. Bukan bukan si aturan hukum ya. Aturan hukum tidak melarang, teman-teman ya. Yang melarang itu oknum, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman di dalam ya. Kita lihat ya, teman-teman ya. Ada meeting di dalam, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat, teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat di dalam sana. Jadi teman-teman jangan marah sama satpam ya. Ini teman-teman hanya dikorbankan oleh oknum-oknum di dalam sana ya. Si kepala kantor nggak berani turun ya, pengecut tuh kepala kantor ya, nggak berani turun sama sekali ya. Ada di mana dia, kita tidak tahu, teman-teman ya. Tapi sudah pasti dia sedang mengikuti live kita. mungkin ya, nggak tahu. Oke. Nah, itu dia teman-teman ya. Takut ya. Oke, gerak. Oke, oke. Siapa dia teman-teman ya? Kita nggak tahu ya. Orang ini yang dari tadi pasang badan, teman-teman ya. Dia pasang badan, tidak memperbolehkan kita masuk, teman-teman ya. Gue sih nggak masalah. Kalau nggak boleh masuk ya nggak apa-apa, gitu, nggak masalah, gitu. Cuman lu bikin surat aja, ya kan? Bikin surat aja penolakan bahwa gue tidak boleh masuk dengan alasan ini, kemudian dasar hukumnya ini. Selesai tuh, gue boleh pulang, gitu kan? Karena kan gue sebagai rakyat maunya transparan, sedangkan si oknum ini maunya tidak transparan, maunya tertutup gitu kan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, cuma kan gue minta surat, ya kan? Kalau ada suratnya ya gue terima. Kalau nggak ada suratnya ya nggak bisa dong, nggak bisa. Ini kan negara, bos. Ini negara, ada dasar hukumnya, ada undang-undangnya gitu loh. Lu menolak orang tuh kenapa? Alasannya apa? Dasar hukumnya apa? Mesti disampaikan, ya kan? Mesti disampaikan dong, ya kan? Jangan cuman ngomong-ngomong doang, nolak-nolak orang, tetapi nggak ada surat keterangan tertulis, nggak ada hitam di atas putih, kan bahaya, teman-teman ya. Nah, kita lihat teman-teman ya. Nah, oke. Nah, oke, jadi gua hadir ke sini itu zona integritas, teman-teman ya. Ada zona integritas ya, teman-teman ya.
Tai kucing integritas kalau tidak ada terbuka ya, kalau tidak transparan ya. Mana ada integritas kalau tidak transparan? Integritas itu harus transparan teman-teman ya. Kalau nggak transparan itu bukan berintegritas namanya ya, omong kosong namanya ya. Nah ini teman-teman ya. Nah jadi kita lihat oknum-oknumnya adalah yang di belakang satpam teman-teman, yang bukan satpamnya ya. Satpamnya ini hanya jadi korban aja ya. Satpam kita berpengalaman kemarin ya di KPP yang lain, satpam jadi korban ribut sama kita. Padahal satpam ya cuma disuruh aja, cuma ditugasin aja gitu ya. Mereka pun kasihan juga ya kalau mesti ribut sama wajib pajak ya. Sedangkan si otaknya tidak mau turun ya, si kepala kantor nggak mau turun ya. Nah, Ibu Li, Bapak Claire, konsultan abal-abal ya, bukan konsultan abal-abal ya, duta pajak abal-abal kita ini ya, bukan konsultan abal-abal, duta pajak abal-abal. Oke. Nah, jadi kita ada di KPP Cengkareng teman-teman ya, diduga perampok teman-teman ya, diduga KPP perampok karena menerbitkan SPHP miliar-miliaran tanpa ada rincian apapun. Oke, kita masih menunggu karena kita sudah meminta surat penolakan. Kalau memang ada, minta surat penolakan. Kalau nggak ada, ya sudah mau gimana lagi, gitu kan? Nah, kita minta surat penolakan supaya kita boleh pulang. Oke, supaya kita boleh pulang. Kalau ada suratnya, gue bisa bertanggung jawab ya kan? Gue bisa tanggung jawabkan kepada klien gue gitu deh, bahwa gue ditolak gitu kan, ditolak dengan alasan begini, dasar hukumnya begini gitu. Nah ternyata si oknum pajak ini tidak bersedia membuat surat tertulis gitu, tidak mau bikin surat tertulis gitu kan. Bagaimana Pak? Bapak kalau mau minta penolakan perekaman live, Bapak ngajukan izin aja dulu. Oh tidak perlu Pak, di undang-undang apa minta izin Pak? Enggak, saya